Gue udah pakai MacBook ini selama beberapa bulan. Dan jujur ya, walaupun macOS itu cakep, smooth, dan enak buat dipakai, tapi tetap aja, rasanya ada yang kurang. Contohnya kayak, kenapa sih ngatur window di macOS itu ribet banget? Terus kenapa nggak bisa lihat suhu CPU di menu bar? Atau, kenapa transfer file dari Android tuh nggak segampang itu? Akhirnya, gue mutusin buat riset. Gue nontonin banyak banget video-video YouTube yang ngebahas aplikasi-aplikasi buat MacBook. Gue catat, gue coba sendiri, dan dari sekian banyak itu, gue rangkum jadi 10 aplikasi terbaik yang menurut gue wajib banget lo punya di MacBook lo. Aplikasi-aplikasi ini ngebantu banget produktivitas gue, ngebikin hidup gue di macOS jauh lebih nyaman, lebih cepat, dan hasilnya lebih enak untuk dipandang. So, inilah 10 aplikasi MacBook yang wajib kalian install di MacBook kalian. Tanpa tunggu lama lagi, let's go! Kalian tentunya tahu dong sama Spotlight. Itu loh, tool bawaan MacBook buat cari aplikasi atau file. Nah, Raycast ini versi upgrade-nya. Yang menurut gue paling keren, Raycast ini bisa nginget aplikasi yang sering kalian buka. Misalnya, kalian buka Notion. Awalnya di urutan ketiga, tapi begitu ditutup dan dibuka lagi, dia langsung naik di urutan pertama. Tinggal enter dan beres. Terus ada dua fitur keren, Shortcut dan Alias. Shortcut itu bisa kalian atur ke aplikasi tertentu. Misalnya kalian pencet Ctrl+Shift+Z, langsung buka Zen Browser. Simple. Kalau alias, nah itu buat kalian yang malas ngetik panjang-panjang. Misalnya kalian bikin alias Z buat Zen Browser, ketika kalian ketik Z, langsung nongol di paling atas. Satu hal yang powerful tapi agak ribet buat setupnya adalah, kalian bisa bikin script di Raycast yang bisa langsung buka aplikasi kerja kalian sekaligus. Jadi nggak usah repot satu-satu. Dan masih banyak banget fitur-fitur lain yang bisa kalian cek langsung di website resminya. Installnya gampang. Kalian tinggal ke raycast.com, klik download, dan drag ke folder application. Setelah kalian install Raycast, ada dua setting yang menurut gue lebih enak kalau diganti. Pertama, kalian buka System Setting, Keyboard, Keyboard Shortcut, terus ke bagian Spotlight, dan disable opsi Show Spotlight Search. Abis itu, kalian coba buka Raycast dengan shortcut defaultnya, Option plus Space. Nah, biar lebih familiar dan gampang, kalian ganti shortcutnya ke Command Space ya, jadi sama kayak shortcut Spotlight kalian. Pernah nggak sih kalian merasa kesel sama notch yang gede banget di MacBook kalian? Kayak nggak ada gunanya gitu, cuma nongkrong doang di tengah layar dan malah ngalangin. Nah, disinilah boring notch masuk. Aplikasi ini bikin notch kalian jadi lebih berguna, bukan cuma jadi gangguan visual. Kalian bisa pakai media player, jadi kalau kalian lagi dengerin lagu atau nonton, kontrolnya bisa langsung nongol di bagian notch. Bisa juga tambahin kalender, yang otomatis nampilin event kalian, jadi sekilas langsung tahu hari ini ada jadwal apa. Dan fitur favorit gua, tempat nyimpen file. Kalian tinggal drag file ke notch, dan dia bakal stay di sana. Kalau kalian pindah folder lain dan drag filenya balik, dia bakal otomatis copy filenya ke folder itu. Super praktis buat pindah-pindahin file tanpa buang-buang waktu. Boring Notch juga punya fitur airdrop. Tapi karena gue pakai Android, nanti di list aplikasi selanjutnya bakal gue kasih tahu satu app yang cocok banget buat pengguna Android. Oh iya, satu lagi yang gue suka juga, waktu kalian colokin charger, ada animasi ngecas yang muncul di Notch. Bagus kan? Cara installnya sama kayak aplikasi sebelumnya. Tinggal ke website resminya, terus pencet download for Mac. Abis itu kalian tinggal drag and drop aja. Buat settingannya nggak ada yang perlu di Notch, jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri dan atur sesuai dengan preferensi kalian aja. Pernah nggak sih kalian kebingungan pas nyari info kayak temperatur CPU, GPU usage, kesehatan baterai, atau bahkan cuma mau lihat sisa storage yang ada di MacBook kalian? Biasanya, info-info kayak gini akan tersebar di banyak tempat. Ada yang di sistem setting, ada yang harus buka aplikasi tambahan dulu, ribet. Nah, Stats ini adalah solusi yang paling simpel buat kalian. Aplikasi ini langsung nampilin semua info penting tentang Mac kalian secara real-time di menu bar. Jadi, kalian bisa lihat status CPU, RAM, network, baterai, bahkan sensor suhu langsung di atas layar, tanpa perlu buka aplikasi lain. Setup awalnya emang agak panjang, jadi gue bakal tunjukin detailnya. Tapi buat mulai, kalian bisa langsung download aplikasinya lewat website resmi mereka. Tinggal pencet tombol download, terus drag filenya ke folder application. Kalau kalian udah install dan buka aplikasinya, kalian bakal disambut sama dashboard yang ngasih info tentang Mac kalian. Di bagian kiri, ada banyak banget pilihan stat yang bisa kalian coba. Tapi, untuk CPU dan GPU, di sini udah nggak bisa ya, karena punya gua ini Apple Silicon. Dan dia bergabung info-infonya di tab sensor. Setiap tab ada 4 bagian, modul, widget, pop-up, dan notification. Untuk bagian modul, biasa ini berisi setting-setting seperti update interval.
Jadi, ini ngatur seberapa cepat stats bakalan update infonya. Nah, untuk bagian widget, ini adalah hal yang ditampilin di menu bar kalian. Jadi, kalau widgetnya kalian ganti, misalnya gue tarik jadi yang ini, nah lihat kan, di menu barnya ikutan ganti. Jadi, ini kalian sesuaikan dengan preferensi kalian. Untuk bagian pop-up, ini adalah tempat kalian modifikasi hal yang kalian ingin tampilin pas pencet icon di menu barnya. Dan untuk notifikasi, ini bisa dibilang kayak alarm sih. Jadi kalau kalian udah usage lebih dari 75%, maka dia bakal ngasih kalian notifikasi. Ada satu hal yang perlu kalian note di sini agar sensornya dapat bekerja, yaitu untuk bagian setting yang HID sensor, ini dinyalain ya. Kalau nggak, sensor kalian nggak bakal kedeteksi. Kalian pasti pernah ngalamin ya, buka banyak aplikasi sekaligus, terus menu bar kalian jadi penuh banget sama ikon. Sampai-sampai kalian bingung sendiri, yang mana buat apa. Nah, cara ngilanginnya gampang banget. Kalian tinggal pakai aplikasi yang namanya Ice. Ice ini bakal ngumpulin semua ikon aplikasi di menu bar kalian jadi satu dropdown yang rapi, kayak gini. Jadi, kalian tinggal klik kiri buat buka ikon aplikasi yang sering kalian akses, dan option klik kiri buat buka yang jarang kalian pakai. Di sini cara nginstalnya ada dua cara, lewat GitHub maupun lewat websitenya. Tapi websitenya ini bakal minta email kalian, jadi gue lewat GitHub aja. Nah, kalau kalian udah di GitHub page-nya, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Abis ini di sini ada dua cara lagi, bisa lewat brew, atau kalian tinggal pencet ini yang namanya latest release. Nah, di sini gue pakai yang latest release aja karena emang lebih gampang buat orang yang nggak punya brew. Terus tinggal pencet aja yang ice.zip dan pencet OK. Nanti kalian tinggal ekstrak dan drag ke application folder. Kalau kalian udah jalanin aplikasinya, harusnya ada ikon panah ke kiri. Kalian tinggal klik kanan aja dan masuk ke settingnya. Kalau kalian lihat di bagian layout, ada 3 bagian, visible section, hidden section, dan always hidden section. Kalian tinggal drag and drop aja ke bagian yang kalian mau. Di bagian menu bar appearance, kalian bisa ganti-ganti bagaimana tampilan menu bar kalian. Ada juga hotkey, advance, update, yang bisa kalian ubah-ubah sendiri. Kalian tahu nggak sih, kalau salah satu penyebab utama baterai MacBook cepat degradasi itu adalah overcharging. Jadi gini, pas kalian ngecas MacBook kalian sampai lebih dari 80%, itu sebenarnya bisa bikin stres ke baterai dan lama-lama nurunin kualitasnya. Nah, disinilah peran Al Dente. Aplikasi ini bisa ngebatasin pengisian baterai sesuai dengan level yang kalian tentuin. Misalnya, kalian bisa atur MacBook kalian supaya cuma ngecas sampai 80%, terus dia bakal berhenti otomatis. Tapi nggak cuma itu, ada satu fitur gratis lainnya yang keren banget, yaitu Discharge Mode. Fitur ini berguna kalau baterai kalian udah terlanjur penuh, misalnya 80%, dan kalian pengen turunin ke 75%. Al Dente bakal bikin sistem kalian pakai daya dari baterai dulu, walaupun masih dicolok ke charger, sampai turun ke level yang kalian tentuin. Baru setelah itu, MacBook bakal pakai daya langsung dari charger lagi. Jadi, baterainya nggak terus-terusan dicokokin daya, dan bisa lebih awet dalam jangka panjang. Apalagi kalau kalian lebih sering pakai MacBook kalian sambil dicolok ke charger. Cara installnya gampang, kalian tinggal ke website resminya, abis itu ke pricing section. Tinggal scroll ke bawah, abis itu pencet tombol yang free download. Nanti tinggal accept aja ini tiga-tiganya. Nah, kalau di accept, nanti bakal muncul pop-up dan kalian tinggal OK aja. Abis itu kalian tinggal run package-nya, dan ikutin aja sampai ke install. Cara pakainya gampang banget, kalian tinggal pencet aja icon di menu barnya, terus geser-geser slidernya ke yang kalian mau. Pas kalian lepas, dia bakal otomatis ngebatasin charging kalian ke limit yang kalian set. Dan kalau mau discharge, tinggal tekan aja tombolnya. Kalian pengen nggak untuk sementara doang ngilangin auto sleep dari MacBook kalian? Kalau pengen, Caffeine adalah jawabannya. Kalian tinggal ke website resminya dan langsung install aja Caffeine di sana. Unzip, kemudian drag app-nya ke application folder. Nah, kalau kalian Caffeine-nya udah nyala, kalian tinggal cari ikonnya di menu bar kalian, bentuknya kayak coffee gini, dan kalian tinggal pencet aja. Nah, otomatis Caffeine bakal nge-cancel auto sleep di MacBook kalian selama waktu yang kalian udah tentuin di settingnya. Simple banget kan aplikasinya? Kalian semua pasti pernah nyoba dong default window management yang ada di macOS. Entah kenapa pas gue pakai agak jengki gitu nih contohnya, kayak nggak bisa ke snap gitu loh. Dan itu bikin gue kesel sih. Udah gitu, di tengah-tengahnya ada bolong-bolong gini. Tapi, salah satu viewer gue udah kasih tau gue cara benerinnya. Ternyata, tinggal masuk ke setting, kalian tinggal scroll ke bawah, dan nanti ada satu setting yang harus kalian matiin. Yaitu, tiled window have margin. Tuh, kalau dimatiin, langsung bener kan? Tapi tetap aja sih, meskipun ini udah mendingan, tapi gue udah lebih terbiasa pakai shortcut buat manage window gue. Disinilah Rectangle menyelamatkan. Kalian bisa setting banyak banget shortcut buat nge-manage window kalian. Tuh, lihat, ada banyak banget kan?
Kalian juga masih bisa pakai snap window by dragging. Jadi dengan aplikasi ini, gue bisa dengan cepet banget nge-snap window sesuai dengan kemauan gue. Lihat tuh, kalau gini kan enak. Cara installnya juga gampang banget. Kalian tinggal ke website resminya aja, terus pencet download. Nanti bakal ada DMG file, kalian double klik aja, kemudian drag and drop aja ke application folder. Kalau kalian pengguna Windows, kalian harusnya tahu lah Alt-Tab di Windows tuh kayak gimana. Sedangkan kalau di Mac, dia cuma icon doang dan nggak ada previewnya sama sekali. Nah, fungsi dari Alt-Tab ini, jadi ketika kalian pencet Command Tab, kalian bisa ngeliat preview dari masing-masing app yang kalian udah buka. Gak cuma itu aja, kalau kalian hover, di sini ada 4 icon: Quit, Close, Minimize, dan Maximize. Dan kalian bisa langsung pencet di sini, jadinya enak kan? Buat cara installnya, kalian langsung ke website resminya aja. Abis itu kalian scroll ke bawah. Ada 2 cara lagi, yaitu download latest release atau pakai Brew. Di sini biar gampang, gue pakai latest release aja. Pencet dan unzip aja, nanti kalian tinggal drag and drop ke app folder. Nah, ini dia tool yang gue bilang bikin kalian Android user jadi mudah transfer file ke MacBook kalian. Buat downloadnya, kalian langsung aja ke Mac App Store dan search MacDroid. Kalau kalian udah buka, harusnya muncul kayak gini. Dan kalian pilih aja yang Continue in Free Mode. Di sini, kalian bisa connect via Wi-Fi, tapi biar gampang, gue contohin yang connect langsung aja lewat kabel. Abis kalian colokin HP kalian, harusnya HP kalian muncul di bagian kiri atas. Dan bakal ada tulisan Mounted. Terus kalau kalian klik Show in Finder, harusnya file HP kalian bakal muncul di Finder kayak gini. Dan kalian tinggal copy aja file yang kalian mau ke MacBook kalian. Tapi ini cuma berlaku one way ya, dari HP ke MacBook kalian. Kalau kalian mau pindahin dari MacBook ke HP, maka kalian harus bayar subscription plan-nya. Aplikasi terakhir ini cocok banget buat kamu yang pakai MacBook-nya dicolok ke external monitor. Namanya Monitor Control. Aplikasi ini bikin kalian lebih mudah ganti brightness external monitor atau bahkan monitor kalian langsung lewat menu bar, jadi nggak usah repot-repot masuk ke setting lagi. Untuk setting-settingnya sih, gue lihat ini preferensi ya, tapi kalian bisa ikutin aja kalau mau. Ini punya gue. Cara installnya gampang banget. Kalian langsung aja ke GitHub page-nya, abis itu pencet download for macOS atau bisa lewat Brew. Nah, di sini gue pencet download for macOS aja karena lebih gampang. Nah, setelah pencet itu, di bawah ada yang namanya monitorcontrol.dmg. Kalian pencet aja, install, dan drag and drop aja ke file application. Itu aja sih 10 aplikasi yang menurut gue ngebantuin banget. Entah buat produktivitas atau bahkan cuma buat quality of life doang di MacBook. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan share ke teman kalian yang juga pakai MacBook ya. Punya pertanyaan atau rekomendasi applian yang keren? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video gue yang selanjutnya. Salam teknologi, dan bye-bye!